Kembali di Sindo Siang pemirsa. Diduga sopir mobil Fortuner hilang kendali. 7 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur pagi tadi. 2 pengendara motor mengalami luka-luka, sementara itu ke-7 kendaraan dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Timur. Kamu bawa motor sendiri, Beb. Kita nggak Beb ke lantas. Diduga sopir mobil hilang kendali, 7 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur, Jumat pagi. 2 pengendara motor luka-luka. 5 mobil dan 2 sepeda motor terlihat rusak di tengah jalan. Petugas kepolisian dan Satpol PP bersama pengguna jalan berusaha mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Setelah 1 jam, ke-7 kendaraan yang terlibat dievakuasi ke bahu jalan. Kronologis kejadian saat kondisi jalan dalam keadaan menunggu lampu lalu lintas berwarna hijau. Tiba-tiba kendaraan dinas berplat merah dari arah Jatinegara menuju Rawamangun, melaju dengan kencang dan hilang kendali dan menabrak kendaraan lain. Betul aja sih ini, cuma kebentur dashboard. Tadi mobil Fortuner itu mobil apa sih itu yang tahu? Kayak mobil dinas tapi aku nggak tahu dari mana. Orangnya sempat keluar atau emang luka nggak bisa keluar? Pas tadi saya turun sih dia belum bisa keluar ya, kayak nggak sadar. Oke, ibu berarti masih trauma ibu? Anggota langsung turun, kita mengadakan olah TKP dengan juga untuk menderekkan kendaraan yang terlibat. Saat ini sambil menunggu derek yang berikutnya, 2 kendaraan sudah diderek, ini berikutnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 orang pengendara motor mengalami luka-luka. Kasus kecelakaan kini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Eksekusi bangunan liar di tepi sungai Pulau Timaha, Kabupaten Bekasi diwarnai kericuhan. Warga terlibat cekcok dan kejar-kejaran dengan petugas. Ketegangan antara warga dan petugas terjadi saat alat berat hendak melakukan eksekusi di Jalan Raya Pulau Timaha, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris baku hantam dengan warga. Akhirnya petugas terlibat kejar-kejaran dengan warga hingga mengamankan beberapa orang yang dianggap sebagai provokator. Namun ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. Padahal warga mengklaim telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta tersebut. Meski sempat diwarnai kericuhan, eksekusi bangunan liar di sepanjang tepian sungai dan jalan Pulau Timaha tetap dilanjutkan. Tercatat sebanyak 420 bangunan liar menjadi sasaran petugas untuk dieksekusi dengan mengerahkan 12 unit alat berat. Bangunan yang kita gusur itu jumlahnya kurang lebih 420 ya. 420 yang ditertibkan. 420. Itu rata-rata apa Pak bangunannya Pak? Ya rata-rata bangunan ya permanen, semi permanen ya, yang kita lakukan penertiban ya, dan memang mereka berada di bantaran sungai ataupun di atas saluran irigasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulau Timaha untuk mencegah banjir. Pemerintah juga akan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan.
Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Vina dan selamat siang pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Kuningan ini mengalami peningkatan volume kendaraan, terkhusus kendaraan dari arah Tandean yang akan mengarah ke arah Rusana Said maupun yang akan lurus mengarah ke arah Semanggi, di mana hal ini bisa kita lihat dengan antrian kendaraan di belakang traffic light mencapai 200 meter. Kecepatan kendaraan ini dapat dipacu dengan kecepatan 20 sampai dengan 30 km per jam. Namun untuk kendaraan yang akan berbelok arah mengarah ke arah Rusana Said ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pancoran juga dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light, dan kendaraan dari Warung Buncit yang akan mengarah ke arah Rusana Said saat ini mengalami perlambatan di antrian traffic light. Tentunya dengan aktivitas masyarakat pada siang hari ini yang akan mencari makan siang, hal ini juga mempengaruhi dengan peningkatan volume kendaraan. Kemudian adapun masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini, hal ini perlu diantisipasi bagi pengguna jalan yang melintas, tentunya untuk menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian Vina, kami juga menginformasikan bahwa Korlantas Polri akan menyelenggarakan operasi patuh yang bersifat preemptif, preventif, dan juga penegakan hukum bagi pengguna kendaraan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli hingga tanggal 27 Juli. Selama 14 hari tentunya kami harapkan bagi pengguna kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Kemudian pastikan juga Anda selalu membawa surat-surat kendaraan Anda sebagai bukti legalitas, dan bagi pengendara roda 2 gunakan selalu helm standar SNI, dan kendaraan roda 4 gunakan selalu safety belt. Hal ini pasca ditetapkannya tanggal 19 September sebagai pencanangan Hari Keselamatan. Untuk itu kami akan melaksanakan operasi patuh ini. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami dalam pelaksanaan operasi patuh yang akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk menciptakan Kamsel Tipcar Lantas dan juga keamanan, keselamatan, serta ketertiban di jalan raya. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Pina, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.